Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Dalam arti saya akan membuat readingan terbaru di penghujung bulan November. Kira-kira seperti itu ya. Dengan tema 5 show yang bakal mendapatkan tambahan pemasukan keuangan ya. Sekali lagi 5 show yang akan mendapatkan peluang tambahan keuangan ya. Entah dari mana tambahannya, yang jelas saya akan memprediksi, saya akan menarik energi dari show kalian yang dimana bisa dikatakan yang akan mendapatkan suatu keberkahan tambahan keuangan buat kalian ya. Bisa dikatakan ya mungkin mendapat suatu hidayah lah ya, hidayah keberkahan seputar keuangan. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Semoga akan bisa tepat ya, semoga akan bisa resonate. Insya Allah ini akan bisa mendekati ke resonetan ya. Cuman kan yang perlu digarisbawahi tetap ya seperti yang sering saya katakan, ini bersifat general reading kan seperti itu ya. Jadi banyak kesamaan, entah itu show, entah itu zodiak, entah itu tanggal lahir, entah itu weton. Biarpun demikian ya saya ini tetap mencoba sobat ya, tetap mencoba untuk agar bisa resonate, agar bisa tepat. Biarpun banyak kesamaan, itu akan bisa tepat mengena sama kalian ya, dan itu akan membuat kalian menjadi senang ya. Itu memang tugas saya sobat ya. Saya berusaha sebisa mungkin ya, ataupun semampu saya untuk menembak sio kalian agar nanti yang saya bacakan itu bisa mengenai sama kalian ya, biarpun banyak kesamaan ya yang di luar channel Ruang Batin mengenai sio kalian semua. Oke ya, tetap seperti biasa. Yang jelas ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya harap dimaklumi ya, karena ini bersifat general reading, tarikannya luas. Sekali lagi yang saya tembak sio kalian, bukan yang lain. Beda lagi ketika ingin adanya suatu jawaban ataupun kepastian yang kalian inginkan ya boleh silakan konsul secara private atau secara pribadi. Karena dengan demikian sering saya mengatakan saya akan tahu nama kalian, tahu tanggal lahir atau weton, dan tahu nama ibu kandung kalian. Itu akan bisa menjadikan suatu jawaban. Itu ya yang sering saya informasikan ya. Karena masih banyak ya. Ya hitungannya bukan banyak sih, karena masih ada beberapa komentar yang tetap mengatakan tidak ada tepat, tidak ada resonate, padahal sudah sama dan bla 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 yang lainnya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan ya mungkin kalian yang dalam tanda kutip oknum ya, kalau saya menyebutkan kalian nanti semua itu oknum ya, berarti kurang memahami apa itu general reading ya, apa itu tarikan secara umum, kan seperti itu sobat. Oke, saya akan mencoba untuk menarik ya, untuk energi kalian yang mempunyai 5 show. Bismillah ya. Atas izin Sang Maha Kuasa, semoga akan bisa mendekati resonate sobat. Alhamdulillah, energi kalian sudah saya tarik ya, energi kalian semua sudah saya tarik. Silakan berkumpul, silakan disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham, dan agar semoga mendapatkan info-info yang manfaat sobat ya. Oke, saya akan shuffle biar energinya menyatu ya. Lima shio ya. Seperti biasa sobat ya, saya akan mengambil dari getaran energi kartu yang sudah saya tarik, yang sudah saya isikan energi maksud saya.
Kula sejati ingsun jajah ingsun jayani bidadari Daud Nabi Sulaiman. Ya, saya sudah mendapatkan 5 ya sobat ya. 5 kartu artinya 5 shio ya. Sekali lagi ya, 5 shio ini akan bisa dikatakan akan mendapat keberkahan ataupun akan mendapatkan peluang pemasukan ya, ataupun peluang keuangan. Entah dari mana datangnya, yang jelas saya akan mendeteksi ataupun memprediksinya seperti itu. Insya Allah kan bisa tepat ya. Di penghujung bulan November ya, bisa dikatakan ya mungkin kurang 2 hari ya kita lepas dari bulan November ya. Semoga dalam tempo 2 hari ataupun detik-detik terakhir ya, tanggal 30 November itu shio yang sudah keluar nantinya bakal mendapatkan suatu pemasukan ataupun tambahan keuangan, adanya suatu peluang besar ya. Sekali lagi entah dari mana datangnya, yang jelas seperti itu ya, saya mendapatkan petunjuknya seperti itu. Oke, bisa dipahami sobat ya. Saya akan mencoba untuk menarik energi kalian ya di kartu pertama. Di sini ada The Death. Ini ada kartu The Death. Ini kartu yang paling menakutkan ya di antara tarot. The Death sama The Devil ya. Ini ada The Death ya. Oke. Ini kalau saya tangkap ya, di kartu pertama ini bisa dikatakan kalian yang tertarik energinya kelihatannya di sini adanya suatu kesulitan, adanya suatu beban berat ya, adanya suatu liku-liku yang dimana kalau saya lihat ini kalian itu terkadang adanya suatu stuck dalam hal keuangan ya, tentunya dalam hal keuangan karena ini membahas tentang seputar rezeki ataupun keuangannya. Oke ya, balik ya, di sini jelas adanya suatu stuck, adanya suatu bisa dikatakan tidak berjalan, hanya itu saja, bahkan mengalami suatu minus ya. Bisa saja adanya suatu banyak hutang ataupun banyak pinjaman, dan di sini kelihatannya kesulitan ya. Kalian kesulitan untuk bisa mengembalikan, kalian kesulitan untuk bisa menyetabilkan masalah seputar keuangan. Ini yang menjadi beban berat. Kalau saya tangkap energinya seperti itu ya. Ini kalian yang sudah tertangkap di kartu pertama adanya The Death. Saya juga menangkap di sini bisa dikatakan ya, orang ini bisa dikatakan ciri-cirinya itu tidak pernah tidak pernah menunjukkan secara pakaian ya. Ini kelihatannya bisa dikatakan tidak terlalu menunjukkan mewah, hanya sederhana. Kira-kira seperti itu. Terus bisa dikatakan orang ini selalu aktif ya, selalu aktif, tapi dia juga bisa dikatakan banyak merenungnya ya. Orangnya itu selalu aktif, ya, entah aktivitas apa saja. Yang penting di sini terlihat seperti itu, dan juga terkadang juga banyak merenungnya, banyak mikirnya ya. Di sini orang ini. Cuman bisa dikatakan ya punya kelebihan ya, dalam arti ketika dia memang ketika memang dia terhimpit ataupun terdesak ya, seakan-akan jalannya itu buntu. Nah, terkadang dia itu mampu seperti yang saya katakan tadi ya. Orang ini bisa dikatakan selalu aktivitas gitu loh ya. Jadi ulet lah, bisa bergerak dia tanpa dia diam saja, biarpun terkadang masih banyak adanya suatu perenungan-perenungan gitu. Oke, sekarang saya akan tangkap untuk zodiaknya. Insya sejati ini dan sejati ini kang beda dari kang maksud. Oke,
Alhamdulillah ya, kalian yang sudah tertangkap sionya di sini. Di sini ada sio kerbau. Ya, selamat untuk kalian yang mempunyai sio kerbau. Kerbau. Oke, saya akan tarik untuk kartu kedua. Di sini ada four of cup, ada 4 cup, sama seseorang apa ya? Bisa dikatakan dikelilingi banyak peri ya. Oke, saya bisa menangkap. Kalau saya menangkap energi dari orang ini, dia selalu berusaha keras, selalu berjuang, baik secara pemikiran, secara ide-ide itu selalu dijalankan ya, ataupun selalu dikerahkan ya, dan juga secara fisik. Cuman terkadang orang ini ya terkadang dibikin capek juga, terkadang dibikin lelah ya. Seakan-akan dia itu sudah berjuang baik secara pemikiran, secara ide maupun secara pergerakan ini, biarpun dia seperti itu kelihatannya masih banyak hambatan, gitu loh. Masih banyak hambatan yang harus dihadapi untuk bisa menyetabilkan tentang seputar keuangan. Cuman terkadang orang ini diliputi rasa keberuntungan juga ya. Jadi bisa dikatakan ya tidak terlalu sia-sia lah ketika dia mengorbankan suatu pemikirannya ya sampai melebihi batas lah. Terus secara fisiknya sampai bekerja tanpa mengenal lelah, biarpun dia dibikin lelah, dibikin capek ya. Itu terkadang dia ada apa ya? Bisa dikatakan ada suatu bonus-bonus lah. Dalam arti itu adanya suatu rezeki dadakan juga terkadang dia mendapatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Entah kecil, entah besar, yang jelas dia juga diliputi dengan adanya roda-roda keberuntungan ya. Seperti itu orang ini. Terus kalau dari ciri-cirinya bisa dikatakan orang ini suka bersolek ya. Orang ini suka sedikit-sedikit ya terkadang sering lah untuk mengaca, kan seperti itu ya. Istilahnya itu kan bersolek ya. Ya gitu loh. Dandan ya kalau orang Jawa mengatakan paes ataupun dandan. Nah, seperti itu. Ya, sedikit-sedikit sisiran ya. Kan seperti itu. Terus saya tangkap juga dia selalu baik ya sama sama kerabat juga, dia baik sama kerabat juga baik dan selalu tidak tegaan di sini. Saya menangkap juga orang ini juga banyak halangan juga ya, juga banyak halangan, juga banyak rintangan yang menghantam kehidupan dia. Dia juga murah senyum ya, dia juga murah senyum, juga selalu memberikan suatu pendapat ataupun solusi ketika mungkin teman-teman terdekat ataupun orang-orang sekitar yang mengenal dia ya, ketika ada masalah dia selalu bisa mengasihkan support ataupun mengasihkan sebuah solusi ya, orang ini. Jadi tipenya orang ini sangat pemikir ya seperti luar biasa orang ini. Selalu dilanda keberuntungan juga ya. Energinya cukup cukup positif sih. Saya akan coba untuk menarik untuk sionya ya. Oke. Saya bisa menangkap. Di sini kalian yang mempunyai sio ular ya, selamat untuk kalian yang mempunyai sio ular. Oke, saya akan lanjut untuk kartu yang ketiga. Energi kalian. Di sini ada Nine of Pentacles ya sobat ya. Oke. Di sini ada Nine of Pentacles, Raja Uang. Kalau saya tangkap di sini orangnya penuh semangat. Orangnya penuh semangat, ini beda lagi ya. Terus secara berpakaian dia terkadang apa ya, sukanya itu yang bagus ya ataupun yang mewah-mewah kan seperti itu ya. Dalam arti tanda kutip ya mungkin tidak terlalu sangat-sangat mewah sekali, cuman dia itu berprinsip gini loh, dia punya prinsip adining rogo saka busono. Dia punya prinsip seperti itu. Jadi prinsipnya itu ketika dia mungkin berpakaian rapi ya, biarpun tidak terlalu mewah itu dia punya prinsip akan selalu dihargai orang. Tuh kalau saya tangkap ya di sini. Energinya bisa dikatakan menarik ataupun menyenangkan ya, membuat orang-orang itu terkadang bersimpatik sama dia, gitu loh. Timbul rasa suka sama dia, rasa senangnya, seperti itu.
Dan juga tidak terlalu banyak bicara sih orang ini ya. Cuman dia care ya, dia fair. Ketika mungkin sudah kenal ya, dia fair gitu loh. Dan dia paling apa ya, bisa dikatakan paling benci ya ataupun paling tidak suka ketika dia dibohongi. Dia orangnya seperti itu. Dia paling benar-benar jengkel, benar-benar akan marah sekali ya ketika dia dibohongi. Dia tidak mau tipenya dibohongi. Makanya saya barusan mengatakan dia itu orangnya bisa dikatakan care, bisa dikatakan adanya suatu transparan. Jadi tidak mau menutup-nutupi ataupun secara berbelit-belit. Dia tidak mau seperti itu orangnya. Tanggung jawabnya lumayan di sini ya. Dia orangnya sangat bertanggung jawab dengan segala hal. Dia juga patuh ya. Dalam arti dia juga patuh dalam keluarganya. Ketika mungkin mau apa, ketika keluarganya melarang, jangan ya dia nurut seperti itu. Biarpun sedikit kemauannya rada keras orang ini, kemauannya rada keras gitu. Cuman dia karakternya sedikit cuek ya. Dia. Oke, saya akan coba untuk mendeteksi sionya. Jadi langsung kamu, jadi langsung kamu bidadari. Di sini kelihatannya muncul sio kambing ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai sio kambing. Untuk sionya diingat-ingat sendiri sobat ya. Sio kambing masuk di sini. Sekarang kita lihat untuk kartu keempat. Di sini ada The Emperor ya. Ada raja yang sedang berfokus. Kalau saya tangkap energinya di sini kelihatannya orang ini benar-benar bisa dikatakan apa ya, bisa membawa diri lah, dalam arti ketika mungkin itu pembicaraan yang benar-benar bercanda ya dia bisa bercanda. Intinya selalu mengimbangi. Ketika itu pembicaraannya serius, dia bisa, kan seperti itu. Jadi tidak mau melawan arus. Maka dari itu orang ini banyak disukai orang ya, banyak disukai teman ya, apalagi seperti itu. Dan juga karakteristiknya dia juga bisa dikatakan apa ya, selalu ulet gitu loh. Jadi selalu mempunyai pikiran-pikiran, selalu mempunyai ide-ide yang dimana ketika dia terdesak sesuatu, dia itu pandai gitu loh, pandai membuka kunci ataupun pandai membuka peluang bagaimana agar bisa lolos dari suatu masalah. Ini orang ini, dia tidak mau mengurusi orang. Dan juga dia mempunyai prinsip gini ya, ketika saya baik sama kamu ya, ya kamu jangan menyakiti saya karena saya tidak mau menyakiti kamu. Itu prinsipnya dia di sini. Kalau saya juga menangkap di sini dia selalu dirundung ya, adanya selalu dirundung kesedihan. Kalau saya tangkap di sini dia selalu dirundung kesedihan, terus bisa dikatakan banyak beban yang ditanggung dia ya. Tapi dia berusaha sabar, berusaha bekerja keras semampu mungkin gitu loh. Orang ini juga tidak tegaan. Terus ciri-cirinya itu kalau berpakaian bisa dikatakan ya cukup sederhana, dia tidak mau menonjolkan ya. Dan kelihatannya kalau mempunyai sesuatu itu suka berbagi sama teman-temannya gitu. Tidak mau dimakan sendiri. Dan bisa dikatakan suka apa ya? Katakanlah dermawan lah gitu. Jadi jadi bisa dikatakan orang ini suka untuk beramal lah sama orang-orang yang nggak punya, kan seperti itu. Jiwa sosialnya tinggi orang ini. Mempunyai kepekaan batin ya. Kalau saya tangkap orang ini luar biasa, mempunyai kepekaan batin. Oke, saya akan cek untuk sionya. Bismillah. Langsung aja. Udah sejat ini kan, sejat bidadari.
Kang saking panjenengan. Di sini bisa dikatakan kalian selamat yang mempunyai sio ayam. Ya, selamat untuk kalian. Kita buka kartu kelima. Di sini ada 10 of cup. Ya, ada 10 cup. Ya, seperti itu. Ini kalau saya tangkap orang ini pandai bergaul ya sobat ya. Sama siapapun saja, pandai bergaul dalam artian ramah, dan dia selalu mempunyai sifat dewasa ya. Biarpun kumpul sama siapa saja, entah keluarga, entah teman bermainnya, entah dengan orang-orang lingkungan sekitar dia selalu mempunyai sifat kedewasaan. Jadi ketika mungkin ada masalah dia bisa mengerem, tidak terlalu menuruti emosi. Jadi dikedepankan rasa tuanya ataupun rasa kedewasaannya. Dia juga tidak mau neko-neko orangnya gitu loh. Sama dia juga bisa dikatakan berbagi ya, suka berbagi sih gitu loh. Dia selalu melindungi keluarganya juga. Sebagai bisa dikatakan dia sangat marah sekali ketika keluarganya diganggu gitu loh. Jadi dia bisa dikatakan ketika keluarganya ada masalah dia berani ya gitu loh. Berani menjadi orang terdepan untuk bisa menyelesaikan suatu masalah apapun orang ini. Orangnya sedikit tertutup di sini. Orangnya sedikit tertutup, rada pendiam. Dia karakteristiknya suka makan-makan, ya, gitu. Sama teman juga ya. Jadi ketika mungkin rekreasi ataupun menyenangkan hati sama teman-temannya, dia paling suka kalau acara makan-makan di sini. Ini bagus energinya ya. Energinya dingin dia. Dan dia suka menyayangi keluarga seperti yang saya katakan tadi. Jadi kan kalau saya mengatakan menyayangi keluarga itu kan umum. Ya bisa keluarga dari orang tuanya ataupun ketika mungkin dia punya keluarga, suami ataupun istri bisa dibolak-balik dan anak-anak. Nah, itu yang saya maksud ya. Gitu. Oke ya, untuk gender ya sekali lagi ini umum ya. Bisa pria, bisa wanita. Entah itu yang sudah berkeluarga ataupun yang masih lajang ya. Kan seperti itu. Ataupun yang sudah istilahnya itu yang sudah putus hubungan, yang sudah kandas. Umum ya kalau masalah status ya. Oke, saya akan tangkap untuk zodiaknya. Maaf untuk sionya. Kamu beda dari kamu mas, kamu mas. Oh, gitu. Oh, yang saya nggak menyangka ya. Di sini ada sio pik ya. Silakan ya, dicari sendiri ya arti bahasa Indonesianya. Ini pik ya. Oke, mungkin itu dulu sobat ya yang bisa saya sampaikan ya. Semoga akan bisa manfaat, semoga akan bisa mengena ya sesuai dengan tema yang bisa dikatakan di penghujung bulan November ini ya, ataupun terakhir ya bulan November. Kan bisa dikatakan masih 2 ataupun 3 hari lagi. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas di penghujung November, semoga sio yang sudah keluar ini bisa mendapatkan keberkahan, suatu adanya peluang pemasukan keuangan. Itu ya yang menjadi temanya. Sekali lagi, keberkahan mendapatkan suatu pemasukan keuangan. Syukur-syukur adanya suatu rezeki tak terduga ataupun adanya rezeki dadakan. Ya, itu yang saya mendapatkan petunjuk seperti itu temanya. Oke, sekali lagi untuk sio yang belum keluar ya jangan kecewa ya, karena mungkin ya bisa dikatakan saling bergantian lah, kira-kira kan seperti itu ya. Sekali lagi semoga akan bisa tepat, akan bisa resonate, dan itu akan membuat ataupun akan meringankan ya, meringankan beban kalian, kan kira-kira seperti itu ya, untuk meringankan tentang seputar keuangan. Oke, mungkin itu dulu ya, apapun yang sudah saya bacakan, tetap saya mengatakan ketika baik ataupun positif jadikan sebagai semangat motivasi
syukuri dan aminkan sobat ya. Sekali lagi syukuri dan aminkan. Ketika itu pembacaannya keluar kurang baik ataupun negatif ya jangan jadikan ketakutan, tapi jadikan sebagai pil pahit yang harus kita telan, yang harus berani kita telan agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Karena ketakutan bukan untuk kita takuti ataupun kita lari, tapi kita selesaikan agar lebih baik ke jenjang selanjutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini ya. Sering saya mengatakan kalian sendiri yang merasakan. Ketika mungkin itu ada suatu wajar ataupun ketidakwajaran, itu kalian sendiri yang tahu. Ketika sudah masuk ke dalam ranah ketidakwajaran ya, kok seperti ini, kok nggak ada perubahan, nah itu kan indikator ya. Nah itu kalian harus diperkuat secara doa, juga diperkuat secara ikhtiar ya. Cari orang-orang yang mengerti di bidangnya dan netralkan itu semua, karena energi negatif itu akan bisa dinetralkan ya dengan cara kita itu tadi berikhtiar, kan kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian netral, itu kan sering saya mengatakan tidak ada suatu dinding penutup ya, kan seperti itu. Jadi kepositifan itu masuk ketika netral ya, apapun ya yang kalian harapkan ya, kepositifan pokoknya itu akan selalu hadir, selalu akan mudah masuk ya. Beda ketika terindikasi adanya suatu penutupan energi, itu adanya dinding, adanya sket-sket, dan itu akan mental. Kepositifan, kebaikan ya, impian kita itu terkadang mental ya, itu tadi karena adanya reaksi-reaksi dari orang-orang yang jahil di sekitar kita, kan seperti itu yang menutup aura kita, sehingga kita menjadi banyak hambatan, banyak beban ya. Itu loh, terkadang kita sulit dalam hidup ya, sudah bekerja keras kok masih itu saja. Nah, itu kan efeknya kan seperti itu. Lalu kita adanya suatu ketidakwajaran, dan itu harus kita rasakan sobat, kan seperti itu. Ketika ya kalian sudah merasakan ya, itu tadi balik lagi ke ujungnya ke ikhtiar, doa dan ikhtiar ya. Karena apa? Karena nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau merubahnya sendiri, yaitu dengan semangat ya, berdoa dan juga berjuang ikhtiar, kan kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Apapun itu ya, sekali lagi saya Dani Kasaf, semoga akan bisa tepat dan akan bisa resonate tentang masalah SEO biarpun banyak kesamaan. Oke, sekali lagi saya Dani Kasaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.